Hai semuanya, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Ocean 8 yang dirilis tahun 2018. Film ini terinspirasi oleh saudara lelakinya Danny Ocean di film Ocean 8 sebelumnya. Debbie Ocean mencoba melakukan pencurian terbesar berlian berharga 150 juta dolar di acara Met Gala yang bertabur bintang di New York City. Debbie Ocean mengumpulkan krunya yang bersempurna bernama Lo, Rose, Amita, Nineball, Constance, dan Tammy. Sebelum saya memulai cerita di film ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk mengetahui video-video apa yang selanjutnya akan saya upload tentang film-film yang menarik. Debbie Ocean diperankan oleh Sandra Bullock, merupakan adik perempuan dari seorang bernama Danny Ocean yang menghabiskan waktu 5 tahun dan 8 bulan di dalam penjara. Ia kemudian dibebaskan bersyarat dan menceritakan bagaimana ia sampai masuk penjara yang dijebak oleh seorang yang salah ia kenal. Ia pun mengungkapkan keinginannya selepas keluar dari penjara ingin hidup normal dan sederhana saja. Saat keluar penjara, ia masih melaksanakan aksi-aksi pencuriannya, mulai dari pencurian di mall, memasang aksi-aksi seolah-olah ia meretur barang yang dia beli, namun sebenarnya barang itu baru saja dia ambil di toko itu. Sampai akhirnya untuk menginap di hotel, dia berpura-pura menjadi istri dari pemesan kamar sebelumnya untuk memesan kembali kamar tersebut dengan alasan penerbangannya dibatalkan, sehingga pembayaran akan otomatis terdebet ke pemilik nama pemesan sebelumnya. Di sisi lain ada seorang wanita bernama Lo. Dia adalah seorang penjual minuman alkohol, lebih tepatnya pengoplos vodka. Ia mengoceh produknya dengan menambahkan air ke dalam minuman itu, sehingga mendapat keuntungan untuk lebih dari pembelinya. Debbie ternyata menghubungi Lo lewat SMS. Kemudian Debbie dijemput oleh Lo. Ia merencanakan perampokan sebuah berlian, meyakinkan rekan sejatinya itu yang diperankan oleh Cate Blanchett untuk mengambil bagian dari perampokannya. Lo kemudian mengajak ke tempat tinggalnya yang sangat lengkap dengan perlengkapan yang Debbie butuhkan. Saat malam hari, Debbie pergi ke sebuah acara galeri lukisan milik Claudie Baker. Ia ternyata adalah mantan kekasihnya yang membuat Debbie masuk penjara hingga 5 tahun. Gimana bisa? Nanti ya, cerita ini akan dibahas bagaimana Debbie bisa masuk penjara karena Claudie Baker. Alasannya karena ingin mengakhirinya. Debbie mengatakan ia membutuhkan 7 orang dan 20.000 dolar saja. Rencana pencurian Debbie dilakukan di sebuah acara besar New York bernama Met Gala. Di sana akan ada pembicara seorang artis bernama Daphne Kluger. Sangat cantik dan mempesona, namun kadang terkesan bodoh dan kaku. Ia adalah target Debbie, namun bukan target utama. Pertama, Debbie membutuhkan seorang desainer. Roswell, desainer yang disebut selalu gagal dalam desainnya, ketinggalan zaman dan punya banyak hutang. Mereka menemui Roswell saat melakukan acara peragaan busana. Tampak gagal dan berantakan, namun desainnya sangat cocok dengan acara Met Gala yang akan direncanakan untuk pencurian. Debbie dan Lo meyakinkan Rose untuk mau bergabung dengan mereka karena berlian itu amat sangat mahal dan menguntungkan jika ia berhasil mendapatkannya. Kemudian Debbie membutuhkan seorang ahli perhiasan, Amita. Ia bekerja di toko perhiasan orang tuanya, seorang berkebangsaan India. Debbie pun mengajak Amita bergabung dengan meyakinkan Amita bahwa dia tidak mungkin terus saja menjadi kacung orang tuanya dan berlian menjadi 7 bagian. Sampai di kediaman Lo, ada seorang ahli hacker di sana. Nineball, itulah julukannya, diperankan oleh Rihanna. Debbie awalnya ragu, namun melihat kemampuan Nineball, Debbie pun setuju mengajak dia. Debbie dan Lo mengajak Rose menemui Daphne, namun sebelumnya Rose harus bersama artis terkenal lain untuk meyakinkan agar Rose bisa dipakai oleh Daphne. Debbie dan Lo membuat Rose bisa masuk berita di koran seolah berkenalan dengan sang artis terkenal, sehingga meyakinkan Daphne untuk mengundang Rose menjadi perancang busananya di acara Met Gala. Akhirnya Rose pun bertemu Daphne. Dengan ekspresi kaku dan kebingungan, Daphne mau meyakinkan Rose menjadi perancangnya.
Selanjutnya ahli sulap, tepatnya seperti pencopet jalanan. Ia seorang pesulap jalanan yang sejatinya mencopet para penonton dengan kecepatan tangannya. Lo pun merekrut Constant, dan ia pun setuju karena uang yang dihasilkan sangat banyak. Selanjutnya Tammy, teman dari Debbie. Ia ternyata sudah berkeluarga, memiliki banyak barang hasil selundupan di rumahnya, tapi beralasan sudah pensiun. Namun Debbie tidak yakin akan hal itu. Akhirnya menawarkan pekerjaan pencurian berlian yang bernilai fantastis. Tammy pun tertarik untuk bergabung. Debbie Ocean mulai mempresentasikan rencana pencuriannya. Masing-masing akan mendapatkan 16,5 juta dolar. Dan pencurian ini akan menjadi pencurian terbesar dalam sejarah jika berhasil. Mereka pun membagi tugas esok harinya. Tammy membawa mesin pencetak zirconium serta kacamata spesial untuk mengambil atau men-scan desain dari berlian aslinya. Dan cetakannya akan dikirim ke dalam mesin pencetak otomatis berlian dan membuat berlian tiruan dengan bahan zirconium. Di sisi lain, Rose dan Amita pergi ke Cartier untuk melihat berlian asli. Berbincang dengan pemilik toko agar dapat melihat berlian tersebut. Awalnya si bapak tidak mau, namun Rose meyakinkan dengan berbicara berbahasa Perancis dan mengatakan berlian tersebut bisa menjadi viral jika dipakai oleh artis terkenal seperti Daphne. Akhirnya ia dan Amita dipersilakan masuk untuk melihat berlian itu. Saat melihat berliannya, Rose mulai melihat dengan kacamata spesial yang diberikan Ocean. Awalnya tidak ada sinyal karena berangkas berlian terdapat di ruang bawah tanah. Rose kemudian mencari alasan untuk meyakinkan agar dapat melihatnya di ruang cahaya terbuka. Akhirnya berlian dibawa ke atas dan kacamata pun kembali berfungsi. Rose memutar-mutar kepalanya hingga ke meja sehingga secara keseluruhan dapat menangkap desain berlian asli. Desain tersebut terkoneksi ke mesin yang dibawa oleh Tammy tadi. Gedung. Nembol berpura-pura menjadi pembersih gedung dan masuk ke ruang rapat untuk menempel penyadap di tong sampah agar mereka bisa tahu bagaimana rencana pengamanan gedung saat acara berlangsung. Semua CCTV di gedung pun sudah berhasil dihack oleh Nembol. Lunan gedung, maka dia mendapatkan arsip pengubahan keamanan CCTV. Di sisi lain, Tammy mencoba untuk dapat menjadi staf dalam acara di gedung tersebut dan mengambil peta gambar posisi tempat duduk di acara gala yang akan ditempati oleh Daphne. Mereka pun lebih tepatnya teman kencan. Dan ternyata itu adalah Claude Baker, sang mantan pacar Debbie Ocean. Kemudian di sini diperlihatkan bagaimana kisah Debbie bertemu dengan mantannya hingga dipenjara oleh Baker. Debbie yang awalnya datang ke galeri Claude Baker menjadi pembeli, kemudian akhirnya bekerja sama untuk mengumpulkan. Debbie akhirnya ditawarkan untuk bekerja sama dengan Baker menjadi penjual dan menandatangani dokumen milik Claude Baker. Tapi dia mengatakan bahwa dokumen sudah ditandatangani oleh Debbie. Dia juga merasa ditipu oleh Debbie Ocean dan akhirnya Debbie masuk ke penjara sebagai penipuan. Lo mengetahui bahwa teman kencan Daphne adalah Baker. Ia awalnya tidak menyetujui aksi Debbie. Lo takut Debbie Ocean akan dijebak kembali. Tapi Debbie mengatakan tidak akan ada yang dijebak, tidak akan ada sampai ke penjara. Debbie menjelaskan bahwa aksi penjara ini akan membuat Claude Baker yang menjadi tersangka. Acara pun semakin dekat. Mereka mempersiapkan alat-alat yang dibawa ke acara. Tammy membawa perlengkapan dan gaun yang akan dipakai mereka hasil dari kebohongan di tempat ia bekerja. Sementara berlian mulai dipersiapkan untuk dipakai oleh Daphne di acara itu. Berlian ini sangat canggih, perlu magnet khusus untuk membukanya. Rose yang terkejut dengan itu merekam melalui handphonenya untuk memperlihatkan kepada gengnya. Ternyata itu menjadi masalah. Lo yang menerima rekaman video dari Rose memperlihatkan kepada Debbie. Nembol ternyata menghubungi adiknya, seorang ahli kunci yang mengerti hal ini, dan akhirnya adiknya membuatkan kunci magnet untuk mereka. Mereka bersiap bersama-sama sesuai dengan tugas masing-masing. Cara Met Gala pun dimulai. Daphne ditemani oleh Rose oleh teman kencannya Claude Baker. Di sisi lain, Lo dan Nembol mengawasi dari truk makanan. Amita menjadi petugas di dapur dan Constant menjadi pelayan di sana.
Acara awalnya berjalan normal, sampai akhirnya saat makan malam di meja makan sesuai dengan peta meja yang akan diambil oleh Tammy, Lo sebagai koki makanan mempersiapkan makanan khusus untuk Daphne dengan ditambahkan cairan aneh seperti coklat. Saat disajikan, Daphne memakannya dengan lahap. Saking lahapnya, makanan pun habis. Kemudian Daphne merasakan mual dan pergi ke toilet wanita. Toilet tersebut sudah diawasi oleh Constance di sana. Para penjaga berlian pun mengikutinya, namun sayang mereka tidak bisa masuk. Dan Constance dengan tangan cepatnya mengambil berlian itu dari leher Daphne saat dia sedang muntah di toilet. Constance kemudian keluar dan meletakkannya di tatakan wajan pelayan dan kemudian dibawa ke dapur. Berlian yang awalnya dengan Constance dibawa oleh pembawa makanan ke dapur itu hingga sampai ke tangan Amita yang ada di dapur. Saat Daphne keluar dari toilet, berlian pun sudah tidak ada. Si penjaga mulai mencarinya. Kemudian Amita mulai memisahkan berlian menjadi 7 bagian. Selama pencarian berlian, penjaga sibuk mencarinya ke gedung. Kemudian gedung dikosongkan dan semua tamu disuruh menunggu di luar. Amita hampir saja ketahuan, namun kemudian Tammy diperintahkan Debbie untuk menipu dengan menemukan berlian palsu di kolam sebagai ganti berlian yang asli. Amita yang telah selesai memisahkan berlian menyerahkan ke Constance kembali. Ia memberikan satu persatu kepada temannya dan memakainya saat yang lain menyelinap masuk ke dalam gedung. Lo yang menunggu di luar kemudian pergi dengan motornya. Mereka akhirnya berhasil mencuri kalung berlian tersebut tanpa ketahuan. Berlian palsu pun dibawa kembali ke Cartier. Pemilik toko mengeceknya, namun mengetahui bahwa berlian itu adalah berlian palsu. Kemudian akhirnya penyelidikan dilakukan. Dia mengundang penyidik bernama John Fraser yang diperankan oleh James Corden. Dia dikenal sebagai penyelidik asuransi yang licik namun cerdas. Penyelidikan dilakukan dengan menanyakan setiap orang yang mengetahui perihal berlian di acara tersebut. Dari mulai penjaga, pelayan, hingga Daphne. John kemudian menanyakan perihal teman kencannya, Claude Beck. Adegan pun berpindah ke ruangan ia bersama Rose. Mulai dari mencurigai bagaimana Rose datang menjadi faktor utama Daphne mengetahuinya. Debbie yang ternyata sudah mengenal John lebih dulu karena pernah membongkar penipuan kakak dan ayahnya. Dalam interogasi John dengan Baker selalu bisa mengelak dengan pertanyaan-pertanyaan John. John yang mencurigai Debbie karena juga menjadi tamu dan tertangkap CCTV di acara tersebut kemudian menemui Debbie. Debbie menyangkal bahwa dia tidak mencuri berlian itu. Debbie mengatakan bahwa Baker lah yang mencurinya dan menyuruh John melakukan sekaligus penangkapan oleh polisi. Kemudian Daphne ke rumah Baker melakukan aksi rayuannya dan menemukan berlian itu di saku Baker. Lalu memfoto berlian itu di atas dasinya dan mengirimkan foto tersebut ke Debbie kuat untuk menyelidiki Baker oleh kepolisian. $15 juta ke masing-masing mereka. Akhirnya Lo menjelaskan sebenarnya bukan satu berlian yang mereka panjat untuk memasuki gedung dan mengambil berlian-berlian yang dipajang dilindungi oleh sinar laser. Amita juga ternyata ikut dalam rencana Debbie ini. Dengan total beberapa berlian yang didapatkan, mereka membagikan menjadi $38,3 juta. Lebih banyak dari sebelumnya. Dan $1 biliar sesuai dengan julukan namanya. Lalu Constance yang membeli perumahan baru dan tidak tinggal di jalanan lagi. Daphne yang bisa menjadi sutradara. Lo yang menjalani hobinya dengan berkendara bebas, menikmati sunmori tanpa memikirkan usaha vodka oplosannya. Dan terakhir, Debbie Ocean pergi mendatangi pemakaman kakaknya Danny Ocean karena hasil yang sudah ia capai sebagai penerus pencurian telah ia lakukan. Kemudian film ini pun berakhir.